Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Hari ini akan disampaikan berkenaan dengan Railah Id yang hakiki. Di dalam khutbah Jumat tahun 1965, Hadrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu bersabda, "Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan semua bahwa Id kita baru dikatakan Id yang hakiki apabila Id kita ini sudah sesuai dengan Id yang dirayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita merayakan Id yang tidak ada sangkut pautnya dengan Id Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Id kita sama sekali tidak dapat dikatakan Id, melainkan hari berkabung atau hari kesedihan. Seperti halnya di rumah seseorang, ada yang meninggal dan mayatnya membujur di sana. Ada seorang pembesar di rumah itu meninggal dunia. Di rumah tersebut sekalipun dirayakan 100 kali Id, maka bagi keluarga itu bukanlah merupakan hari Id, melainkan hari berkabung atau hari kesedihan. Demikian jugalah bagi seorang muslim, walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat lebih 1400 tahun yang lalu, jika di rumah dia tidak direstui oleh Id Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka bergembira dengan Id secara jahiliyah ini, maka Idnya itu tidak membawa sebarang faedah apapun. Memang betul, pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk bergembira ria, dan kita pun terpaksa dengan gembira merayakannya. Namun di dalam kalbu kita harus tetap menangis. Mengapa Id yang direstui, Id Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum juga tiba saatnya? Id Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk makan-makan kue yang manis-manis, atau memakan gulai kari atau gulai lemak dan sebagainya. Id beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dirayakan karena ajaran Al-Quran dan Islam sudah mulai tersebar ke seluruh negeri Arab pada waktu itu. Sekarang, jika ajaran Al-Quran dan Islam sudah merata tersebar ke seluruh dunia, di setiap rumah sudah ramai orang membaca Al-Quran, di setiap rumah bendera Islam sudah berkibar, maka Id kita sesuai betul dengan Id yang dirayakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendengar hal ini, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat gembira sekalipun beliau sudah wafat 1400 tahun yang silam, bahwa misi yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ke dunia sampai sekarang tetap tegak berdiri dengan teguhnya. Jadi usahakanlah selalu supaya ajaran Islam dan hukum-hukum Al-Quran segera tersebar ke seluruh dunia, supaya Id kita benar-benar sesuai dengan Id yang dirayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Id pada zaman sekarang ini tidak layak dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Id ini tidak sesuai dengan Id Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Id ini tidak patut disebut hari Id, melainkan hari berkabung atau hari kesedihan bagi umat Islam seluruhnya. Sekarang sudah mulai nampak banyak anak-anak keturunan beberapa orang Ahmadi tidak memiliki keikhlasan
seperti yang pernah dimiliki oleh orang-orang tua mereka. Padahal jemaat sekarang ini belum berumur ratusan tahun, yakni baru masuk ke dalam abad kedua jemaat. Di mana letak kelemahan ini? Kalau banyak anak-anak Ahmadi sudah kurang perhatian terhadap jemaat, kurang menghargai kepada program-program jemaat, tidak mau aktif mengikuti kegiatan jemaat, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang tidak menaruh hormat kepada para pemimpin jemaat, maka untuk tujuan apa hari ini kita merayakan Id? Apakah bergembira karena anak-anak kita sudah lalai mengerjakan sholat, lalai terhadap kewajiban jemaat, tidak aktif, dan sebagainya? Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya, Hajar Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu bersabda, "Ingat, akan datang suatu hari apabila orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berkhidmat dalam jemaat nanti akan mendapat kehormatan yang sangat tinggi. Akan tetapi, anak orang yang pada waktu ini tidak mempunyai perhatian sama sekali terhadap jemaat dan tidak ingin berkhidmat kepada jemaat akan diasingkan dari jemaat." Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Selanjutnya, Hajar Khalifatul Masih kedua bersabda lagi, "Saya nasihatkan kepada semua kawan-kawan semua, perbaikilah diri sendiri dari sekarang dan juga ahli keluarga sendiri dengan sebaik-baiknya, sehingga yakin bahwa bendera Islam ini akan tetap ada di tangan anak-anak mereka sampai hari kiamat, dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan disebarkan ke seluruh pelosok dunia, sehingga bukan hanya kehidupan dunia kita ini saja akan menjadi Id, melainkan kematian kita pun akan menjadi Id pula." Ada seorang penyair menasehati anaknya, berkata dengan halus sekali dan sangat bijak sekali, yang berbunyi, "Waktu kamu baru lahir, kamu menangis dengan suara keras dan nyaring. Orang-orang yang menengok di sekitar kamu tertawa gembira karena seorang anak lelaki sudah lahir. Sekarang kamu sudah dewasa, berjuanglah untuk beramal soleh dan berbuat baik terhadap manusia, sehingga apabila nanti kamu mati, kamu akan tertawa girang, sedangkan orang-orang yang di sekeliling kamu akan menangis terseduh karena sedih. Mengapa kamu tertawa girang pada waktu kamu meninggal? Kamu girang karena akan berjumpa dengan Tuhan yang akan menerima ganjaran yang sangat baik daripadanya berkat amal-amal soleh kamu. Dan orang-orang di sekitar kamu menangis sedih karena ditinggal oleh kamu seorang soleh dan berguna untuk masyarakat." Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, dari syair ini dapat diambil pelajaran bahwa jika seseorang rajin berkhidmat kepada agama dan kepada jemaat dengan baik dan dengan ikhlas, tentu waktu dia meninggal akan bergembira berjumpa Tuhan karena dia akan menerima ganjaran daripadanya. Sedangkan orang-orang di sekelilingnya akan merasa sedih ditinggal oleh dia karena dia seorang yang sangat baik dan sangat berguna bagi masyarakat. Itulah kematian yang harus diidam-idamkan oleh setiap orang Ahmadi dan orang-orang yang beriman. Setiap orang memang akan meninggal dunia. Akan tetapi apabila malaikat Tuhan memberitahukan suatu kabar suka kepada kita, engkau akan pergi
dan akan duduk di pangkuan Tuhan. Para malaikat akan dilindungi oleh Engkau, dan karena anak cucu Engkau akan terus berjuang dan berkhidmat kepada agama demi menegakkan panji-panji Islam. Maka saat seperti itu pasti akan menjadi saat yang membahagiakan kita. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang Ilahi, itulah khutbah Hajrah Khalifatul Masih kedua radhiyallahu tahun 1965. Semoga kita dapat mengamalkan nasihat-nasihat beliau, terus bertablik menyebarkan Al-Quran dan Islam, memperbaiki diri sendiri dan juga anak-anak serta keturunan kita. Semoga pertolongan-pertolongan Allah Ta'ala selalu menyertai kita semua di dalam hal itu. Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.